Demi masa sesungguhnya manusia benar dalam kerugian, kecuali orang yang percaya dan berbuat benar, imannya tidak hanya di bibir saja. Manusia yang tidak akan rugi, dia senang berwasiat tentang kebenaran dan kesabaran demi meraih ridho dan rahmat dari Ilahi. Dukung dakwah Ismi dengan klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Lihat ayat 90. Bisa buruk apa yang ishtarau mereka beli bihi dengan keingkaran itu anfusahum diri mereka. Jadi mereka jual harga dirinya demi mengingkari ayat-ayat Allah, demi mengingkari Allah dia gadaikan dirinya seolah-olah dirinya tak pernah butuh pertolongan dari Allah. Ini manusia-manusia yang seperti ini Allah contohkan kepada Nabi Muhammad, pun Allah contohkan kepada kita. Lihat ekspresinya Nabi Muhammad menerima orang-orang yang mengingkarinya, tidak membenci, bahkan beliau mencegah untuk balas dendam. Mereka-mereka yang menolak itu ayyakfuru, mereka akan mengingkari bima dengan apa yang anzalallah diturunkan oleh Allah. Mereka mengingkarinya kenapa? Karena mereka baghyan. Apa itu baghyan? Dengki. Dengki itu iri. Allah tegaskan di situ kedengkiannya, ayyunazzilallah, bahwa Allah akan menurunkan min fadlihi, dari karunia-Nya Allah, ala atas ma, apa yang yasha, dikehendaki oleh Allah. Itu fiilnya mudhari, Bu. Yasha itu mudhari, sekarang dan yang akan datang akan ada yang dikehendaki oleh Allah. Min ibadihi, dari hamba-hambanya Allah ada yang akan dipilih oleh Allah. Dalam satu kelompok, dalam satu masa akan ada satu yang dipilih oleh Allah untuk menerima fadlillah, karunia dari Allah. Akan ada yang menerima khusus dari Allah, tugasnya untuk menyampaikan kepada lingkungannya. Lingkungan yang menerima itu dipilih juga sama Allah. Nih jamaah Baitur Rafiq, saya pernah dipilih oleh Allah. Saya tugasnya membagi kepada lingkungan. Saya bagi kepada ibu, maka ibu yang menyampaikan kepada keluarga ibu, bukan saya. Betul begitu? Betul. Dulu Rasulullah menyampaikan, disambung oleh para sahabat, disambung oleh para tabi'in pengikut, disambung oleh para ulama, sambung para ustadz, dan saya mendapatkan dari para ustadz, maka saya dipilih oleh Allah harus membagikannya juga, ya. Tapi ada orang yang iri, bagian. Contoh dari Nabi Muhammad, Abu Jahal itu orang cerdas, orang pintar, yang tidak sulit buat beliau untuk menerima kebenaran dari Quran, tapi karena bagian, dengki. Kenapa Nabi Muhammad turunan Bani Hashim, Bani Muthalib, sementara Abu Jahal turunan Bani Mahzum? Beda keturunan. Kalau memang Allah mau menurunkan Nabi, harusnya dari keturunan dia. Lah kan nggak bisa ngatur Allah, betul? Kebetulan yang menerima adalah dari Bani Hashim, yaitu Nabi Muhammad. Bahkan keluarganya saja ada yang menolak. Kenapa enggak mamangnya, kok keponakannya? Bagian itu virus. Dengki itu adalah virus. Bisa menclok kepada siapapun. Kalau ibu lagi marah, tiba-tiba anaknya memunculkan hadis. Ibu lagi santai main handphone, anaknya ngajak hafalan Quran. Itu yang marah, berarti ibu iri sama anak kecil. Yang bagus begitu kenapa harus muncul dari mulut anak kecil? Ya, yang marah berarti bagian iri dengki kepada anak kecil. Itu bisa terjadi di kita, Bu. Zaman Nabi Musa ada yang iri sama Musa. Siapa? Firaun. Zaman Nabi Isa ada yang iri sama Nabi Isa. Bahkan zaman Nabi Soleh ada yang iri
sama beliau. Dengan kaumnya berucap diabadikan, kaumnya sampai bilang begini, qalu, mereka telah berkata, abasyaram minna, apakah manusia dari kami wahidan yang cuman satu itu, nattabi'uhu, kami harus mengikutinya? Itu kan cuman manusia biasa. Ada lagi di dalam surat Yasin, qalu ma antum illa basyarum misluna. Qalu, mereka berkata, ma antum, tidaklah kalian illa kecuali basyarun, manusia, misluna, seperti kami. Ini kalimat iri, betul tidak? Sama-sama manusia kok dapat kesempatan yang berbeda. Padahal itu kuasa dari Allah. Terima dulu takdir sekarang mendengarkan. Terima dulu takdir untuk mendengarkan, disimak dengan baik. Nanti di rumah ngomong sama suami, ngomong sama anak, ibu pasti kelihatan pinter. Ih, mama bareng ngaji kayak ustazah. Kadang ada nolaknya juga, kenapa kok istri lebih pinter dari suami, betul? Karena para istri yang rajin mengaji, betul tidak? Suami itu sibuk mencari nafkah dan tidak sempat memberikan peringatan karena tidak tahu bahwa dapat ilmu itu harus berbagi. Orang lupa itu harus diingatkan. Kita yang udah tahu ilmunya, ya, kita yang sudah tahu ilmunya, ayo simak dari saya, Bu. Kata Allah juga, sami'na wa ata'na. Kami dengar dulu. Habis dengar nanti dapat ilmu. Kalau sudah dapat ya dibagi tuh. Giliran ibu akan dianggap hebat sama yang menerima. Betul tidak? Sekarang saya berbagi di depan ibu-ibu, saya kelihatan hebat kayak orang pinter yang dipilih sama Allah. Wow, bangga amat jadi Bu Ismi. Seolah-olah begitu, betul? Simak ilmunya, akan ada gilirannya ibu juga menjadi utusan dari Allah yang dipilih untuk menerima anugerah dari Allah dalam bentuk ilmu untuk dibagikan kepada siapa yang ada di lingkungan ibu. Sebenarnya mah estafet sebenarnya, betul tidak? Andai kata Abu Jahal dulu itu mau mengambil ilmu dengan ikhlas dari Nabi Muhammad, dia cerdas, dia akan menjadi khulafaur rasyidin kayaknya, betul tidak? Sayang karena dia bagian dengki, maka dia menerima janji Allah di ujung ayatnya. Faba'u, maka ditimpakan kepada mereka bighadabin, dengan murka, alal ghadab, di atas murkanya Allah. Walil kafirina, dan untuk orang-orang yang ingkar tidak percaya, ada apa dari Allah? Azabum muhin, ada azab muhin yang menghinakan. Orang dengki itu cuman takut terhina, gak rela lihat orang lain mulia. Orang dengki itu gak rela melihat orang lain dihormati. Orang dengki itu gak rela melihat orang lain dapat kemuliaan. Artinya orang dengki itu pengennya dia yang dapat kemuliaan. Siapa yang dengki bukan dapat kemuliaan, justru akan dapat kehinaan. Kalau mau mulia, jauhi sifat bagian. Apa bagian? Dengki. Siapa yang mengambil keputusan acting menjadi bagian, menjadi orang yang dengki kepada siapapun yang dipilih oleh Allah, maka dia sedang menghinakan dirinya. Bisa buruk mastarau, apa yang mereka beli, membeli niatnya kemuliaan dengan cara dengki, justru dia menggadaikan dirinya mendapatkan kehinaan yang disediakan oleh Allah karena dia dapat murka dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Bisa dipahami di sini, Bu? Nabi Musa itu pernah diberi apa sama Allah? Kitab. Pun diremehkan, dilemahkan, akhirnya diperkuat dengan adanya siapa? Para utusan penguat. Nabi Isa juga diberi apa tadi? Kitab, keterangan dari Allah. Pun diremehkan, dilemahkan, akhirnya diperkuat dengan adanya siapa? Ruhul Kudus. Roh Kudus, roh malaikat Jibril yang menyetir lisannya, bayi di dalam gendongan, ia bisa berbicara memperkenalkan dirinya. Zaman sekarang kan nggak ada, betul? Yang hamil tanpa bapak banyak, betul? Tapi bayinya pas ditanya nggak bisa ngoceh, cuman oa-oa
Nah itu ya, jadi jangan ada yang iri sama Maryam, jangan biarkan putri-putri kita iri sama Maryam. Kalau Maryam bisa hamil tanpa suami, maka dia juga bisa salah ya. Kalau bisa ayo tiru Nabi Isa, dari kecil pintar berbicara, kalimat yang terucap adalah firman-firman Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang tertutup hatinya itu sebenarnya karena menutup sendiri atau dilaknat? Ada di ayat berapa? Surat Al-Baqarah ayat 88. Yang datang dari sisi Allah itu apa? Al-Quran, yang untuk membenarkan, ngebenerin yang belum tentu benar. Kita pernah minta pertolongan dari Allah ya. Jadi kalau Allah memberi sesuatu, menyebarkan ayat-ayat Allah, najan Allah tidak meminta kita untuk membantunya, ayo kita ngertilah kode-kode dari Allah bahwa ayat yang sudah kita terima itu berarti untuk dibagi. Kalau kita bersyukur menerimanya, maka kita wajib berbagi.